Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mataram Kuno akan mempresentasikan PPT yang telah kami kerjakan dengan anggota kelompok Muhammad Fahmi, Muhammad Rizky Mubarok, Fadilah, Sandri Dwi Rahman, Sarah Amalia, dan Sofia Putri Hermansyah. Saya akan membacakan identitas Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno yaitu pada abad ke-8 sampai 11 Masehi bercorak agraris religius dengan masyarakat yang hidup dari pertanian dan irigasi. Agama yang berkembang dalam Hindu Siwaisme, dinasti Sanjaya, dan Buddha Mahayana atau dinasti Shailendra, yang tampak dari peninggalan besar seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Sistem politiknya dipimpin raja dengan prasasti berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno sebagai bukti administrasi dan budaya. Identitas Mataram kuno tercermin dalam perpaduan agama, tradisi agraris, sistem politik kerajaan, serta warisan budaya yang memengaruhi Jawa hingga kini. Lokasi Mataram kuno. Pada awalnya kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang terletak di Jawa Tengah dan dikenal dengan nama Medang. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro, serta sungai-sungai seperti Bogowanto, Progo, dan Opak. Peta Mataram kuno bisa ditunjukkan sebagai berikut. Mataram kuno memiliki wilayah yang subur dan melimpah produksi padinya, yang menjadi faktor pendukung kemajuan ekonomi dan kerajaan Mataram. Sejarah Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terdiri sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Didirikan oleh rakyat Sanjaya atau dinasti Sanjaya yang beraliran Hindu. Juga sempat berkuasa dan membangun Candi Borobudur. Peristiwa pentingnya antara lain Perang Rakyat Pikatan melawan Balai Putra yang terakhir dengan kemenangan Sanjaya, serta membangun candi-candi yang besar seperti Prambanan. Mataram kuno maju dalam bidang arsitektur, pertanian, perdagangan, dan sastra. Namun, pada awal abad ke-10 Masehi, kerajaan ini runtuh akibat letusan Gunung Merapi dan tekanan Sriwijaya. Sehingga pada tahun 929 Masehi, Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana. Raja Mataram kuno dan kebijakannya. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 Masehi. Pendiri Mataram kuno dinasti Sanjaya memperkuat kerajaan dengan agama Hindu sampai Siwa. Membangun candi-candi Hindu awal disebut dalam prasasti Canggal. 2. Rakai Penangkaran 760 sampai 780 Masehi berasal dari dinasti Sanjaya, tetapi memberi ruang berkembangnya dinasti Shailendra Buddha, mendukung pembangunan candi-candi Buddha Kalasan, Abhayagiri Wihara, bersikap toleran terhadap perbedaan agama. 3. Rakai Pikatan 838 sampai 856 Masehi. Raja Sanjaya yang menikah dengan Pramodawardhani, putri Shailendra, menyatukan kembali dinasti Sanjaya dan Shailendra, membangun Candi Prambanan,
menang perang melawan Balaputra Dewa Sailendra. 4. Kayu Rakai Kayuwangi Jah Lakapala 856 sampai 884 Masehi melanjutkan pembangunan candi-candi Hindu, memperkuat sistem pertanian dan keamanan kerajaan. 5. Rakai Watuhu Malang 894 sampai 898 Masehi dikenal dari prasasti yang menunjukkan adanya kemajuan administrasi kerajaan. 6. Rakai Balitung 898 sampai 910 Masehi mengeluarkan prasasti Mansayasi yang mencatat silsilah Raja-Raja Mataram kuno, memperluas wilayah kerajaan ke Jawa Tengah bagian timur. 7. Rakai Daksa 910 sampai 919 Masehi melanjutkan kebijakan Balitung, menata kembali pemerintahan. 8. Rakai Layang Zah Tulodong 919 sampai 924 Masehi memerintah cukup singkat, menghadapi tantangan politik dari dalam dan luar. 9. Rakai Empu Sendok 929 Masehi memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, diduga karena letusan Gunung Merapi dan ancaman Sriwijaya. Mendirikan dinasti Isyana, memperkuat sektor pertanian dan kebudayaan di Jawa Timur. Peninggalan Mataram kuno. 1. Candi Hindu atau dinasti Sanjaya, Prambanan Gedong Songo Sambisari Ijo. 2. Candi Buddha, dinasti Sailendra, Borobudur, Mandut, Pawon, Kalasan, Sewu. Prasasti Canggal 732, Kalasan 778, Karangtengah 824, Mantiasi 907, Kelurak 782. Seni dan sastra, relief Ramayana, Mahabharata, karya Jawa kuno dan Sengkerta. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.